Halo Sobat Wisata, perkenalkan saya Kadek Melati Wulandari. Nah, kali ini kita akan membahas panduan wisata Puro Taman Ayun, yaitu sebuah destinasi yang masuk daftar warisan dunia UNESCO populer yang menampilkan arsitektur kuno, taman yang hijau dan subur, serta suasana yang penuh dengan ketenangan. Ingin tahu lebih lanjut mengenai biaya tiket masuk atau penasaran dengan sudut-sudut menarik di tempat ini? Yuk ikuti saya kali ini untuk menjelajahi Puro Taman Ayun yang berada di Kecamatan Mengwi. Nah, untuk lebih lanjutnya, Puro Taman Ayun berarti Taman Indah di Air, adalah ikon dari Kerajaan Mengwi yang didirikan pada 1634. Selain keindahannya, tempat ini juga kaya akan nilai budaya dan spiritualitas. Tapi ada yang benar-benar membuat tempat ini istimewa untuk wisatawan adalah suasana tenang dan arsitektur yang mempesona. Juga menjadi alasannya terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah, tahukah Anda Sobat Wisata, Puro Taman Ayun merupakan sistem subak sebagai manifestasi filosofi Trihita Karana yang telah ditetapkan dalam daftar warisan dunia atas dasar konvensi tentang perlindungan warisan budaya alam dunia. Penetapan dalam daftar warisan dunia menegaskan bahwa kawasan budaya atau alam memiliki nilai universitas yang luar biasa, layak mendapatkan perlindungan untuk kemanfaatan bagi seluruh umat manusia. Nah, Puro Taman Ayun sendiri berlokasi di Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Indonesia. Taman ini beserta Puro Taman Ayun merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Mengwi. Nah, dalam Puro Taman Ayun terdapat sebuah galeri seperti Barongan, Ruang Utama, Pura Garuda, Meru, Pura berbentuk pagoda, dan Pavilium Sabung Ayam. Nah, Puro Taman Ayun merupakan pura yang dibangun oleh Raja Mengwi pada tahun 1600-an. Pura ini didaulat menjadi salah satu pura terindah di Bali karena keindahan yang ditawarkan oleh penampilan pura ini. Salah satu keindahan yang paling menarik adalah kuil keturunan kerajaan keluarga raja dari Mengwi. Nah, setelah kita masuk ke dalam objek wisata Puro Taman Ayun, kita akan banyak sekali menemukan tempat-tempat suci di dalamnya. Sebelum itu kita dapat membeli tiket terlebih dahulu yang mulai dari 20 sampai 30 ribu per tiket. Dan ini banyak sekali ada wisatawan asing yang datang ke Puro Taman Ayun dengan keindahan taman yang dimiliki. Ada sebuah air terjun yang sangat asri. Bahkan sampah pun tidak terlihat, penuh dengan rumput hijau dan pancoran air mancur. Dengan memiliki taman yang bersih dan luas merupakan salah satu cara objek wisata ini untuk memikat para wisatawan yang datang ke objek Puro Taman Ayun. Dengan banyak pepohonan yang hijau, rumput hijau yang bersih dan asri. Nah, tidak heran jika objek wisata Taman Ayun yang berlokasi di Mengwi ini selalu ramai dan selalu dapat memikat wisatawan asing agar berkunjung ke objek wisata Taman Ayun ini. Di dalamnya ada banyak galeri seperti Pavilium Sabung Ayam ini. Bisa dilihat dari video, terdapat beberapa patung masyarakat yang sedang bermain tajen
yaitu memainkan ayamnya seperti yang ada di video. Kegiatan ini merupakan kreativitas orang di Bali, khususnya seperti kita di warga masyarakat di Mengwi. Nah, tajen merupakan istilah sambungan ayam yang umum dipakai di Bali. Istilah tajan rupa-rupanya berasal dari kata taji yang artinya susu pada kaki ayam. Nah, selain itu kita juga masih banyak menemukan tempat suci seperti yang ada di video ini. Namun jika ingin memasuki tempat suci tersebut, jangan lupa memakai kamen dan selendang. Nah, ini merupakan galeri selanjutnya, yaitu barong. Nah, barong merupakan figur dalam mitologi Bali. Penampilannya digambarkan dalam berbagai bentuk samaran seperti binatang dan yang paling kenal dan dipuja. Nah, tidak hanya itu, kita bisa menikmati pemandangan taman yang indah di Taman Ayun. Nah, ini merupakan tempat masuk ke Puro Taman Ayun. Kita bisa melewati jalan setapak dan tangga untuk menuju ke Puro Taman Ayun. Di dalamnya terdapat banyak juga galeri yang ada di dalam objek wisata Puro Taman Ayun. Yuk, mari kita masuk ke dalam objek Puro Wisata Taman Ayun. Nah, ini jalan untuk menuju ke tempat suci yang dimana terdapat puro dalam objek wisata Taman Ayun. Namun jika ingin memasuki tempat suci ini, kita harus memakai pakaian adat Bali seperti kamen dan selendang. Nah, pengunjung hanya bisa menjelajahi isi pura ini hingga halaman tengah puro. Halaman dalam puro yang merupakan kawasan suci hanya digunakan untuk peribadahan. Pintu gelung yang menjadi gerbang utama dari halaman bagian dalam hanya dibuka ketika dilakukan upacara-upacara khusus. Tetapi jika ingin melihat lebih dekat halaman dalam pura ini, pengunjung dapat melewati jalan setapak yang memiliki tembok pembatas halaman dalam pura. Dari jalan setapak ini terlihat sejumlah bangunan dengan atap bertingkat atau yang disebut meru di halaman dalam puro yang menggambarkan Gunung Mahameru yang dikelilingi lautan susu atau disimbolkan dengan parit luar puro. Adanya sejumlah bangunan dengan meru bertingkat menjadi ciri dari puro ini, yaitu Puro Taman Ayun. Bangunan-bangunan tersebut adalah tempat meru bertumpang 11, 2 meru bertumpang 9, serta 1 meru bertumpang 7, 5, 3, dan 2. Selain sejumlah meru bertingkat, di kompleks pura ini pun terdapat beberapa candi dan gedong. Nah, Puro Taman Ayun ini berdiri di kawasan seluas 250 kali 100 meter yang dikelilingi parit selebar kurang lebih dari 10 meter di sisi selatan dan 50-70 meter di sisi sebelah barat dan timur. Nah, untuk pengunjung yang berkunjung ke Puro Taman Ayun yang berjarak sekitar 18 km dari Denpasar ini, pengunjung akan disambut oleh gerbang dan jembatan yang menghubungkan ke halaman luar puro. Di sisi kanan gerbang terdapat wantilan dengan diorama yang sedang menyambung ayam. Sebuah pura kecil, Puro Luhuring Purnama, yang dibangun Balai Pengubengan dengan relief 9 dewa mata angin, yaitu Dewana Nawasango. Setelah memasuki halaman tengah, terdapat balai kulkul yang menjulang tinggi di sebelah kiri. Dari balai ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan utuh dari keseluruhan kompleks ini. Nah, puro yang terletak di Desa Mengwi ini menyimpan keindahan serangkaian meru bertingkat dan dari kejauhan terlihat
seolah terapung dari atas danau. Nah, selanjutnya kita memasuki beberapa galeri yang ada di objek wisata Puro Taman Ayun. Salah satunya kita bertemu lagi dengan Barong, yang dimana menyimbolkan keberanian dan kebenaran dalam umat Hindu di Bali. Nah, ini terdapat galeri foto-foto Puro Taman Ayun yang berada di objek wisata Puro Taman Ayun. Terdapat banyak gambar yang ada di dalam ruangan objek wisata Puro Taman Ayun. Nah, untuk kalian yang berkunjung, jangan lupa untuk mengunjungi galeri foto-foto yang ada di objek wisata Puro Taman Ayun. Selanjutnya ada teater yang dimana menceritakan kisah-kisah sejarah dari Puro Taman Ayun. Yuk kita lihat teater yang ada di dalam gedung teater. Nah, di sini kalian bisa menonton sambil duduk di dalam gedung teater ini untuk menyaksikan yang sudah disediakan. Kita bisa mendengar film atau cerita mengenai sejarah dari Puro Taman Ayun. My name is Agung Gede. The head of Royal Military of Money. Welcome to my. Nah, untuk menonton atau memasuki gedung teater ini, kalian tidak perlu membayar karcis lagi karena sudah termasuk tiket umum yaitu 20-30 ribu. We hope that you will enjoy it. So, thank you very much for something. Nah, setelah menikmati teater, kita juga bisa mengunjungi galeri lainnya seperti yang ada di video ini. Terdapat banyak galeri di dalamnya, kalian bisa mengunjungi ke Puro Taman Ayun. Nah, selain itu kita juga bisa menikmati parit seperti danau yang ada di sisi Puro Taman Ayun. Dengan pemandangannya yang indah berada di samping Puro Taman Ayun, dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar untuk memancing di parit ini atau seperti danau di Puro Taman Ayun.
Nah, wisata yang dapat dinikmati di Pura Taman Ayun tentunya Anda akan mendapatkan pengalaman wisata yang religi yang luar biasa di pura ini. Mengingat Pura Taman Ayun merupakan salah satu pura terbesar yang ada di Bali. Anda akan menemukan nuansa wisata religi di tengah taman dengan pemandangan yang sangat indah. Di area pura tersebut juga terdapat banyak fasilitas mulai dari toilet, tempat duduk, hingga area parkir yang sangat luas. Nah, pemandangan ini tidak hentinya memikat kita karena keindahannya. Nah, Pura Taman Ayun merupakan pura paibon atau pedarman Raja Mengwi untuk memuja roh leluhur dari raja-raja yang diwujudkan dengan dibangunnya sebuah gedon paibon, serta dibangun pula meru-meru untuk pemujaan dan persembahyangan kepada pura dewa bagi masyarakat kerajaan Mengwi dalam memohon kesejahteraan. Nah, Pura Taman Ayun ini beserta isinya merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan kita di Mengwi. Nah, sobat wisata, itu tadi review Pura Taman Ayun dari kami untuk teman-teman. Jangan lupa untuk mengunjungi objek wisata Pura Taman Ayun yang berada di Kecamatan Mengwi.